Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua bukan? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya juga semuanya sehat-sehat selalu. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa mengikuti pembelajaran daring matematika. Mestinya untuk kelas 7 karena kalian masih kelas 7. Nah, sebelum kita pelajari materi selanjutnya, kita kita absen lebih dahulu dengan mengisi link sebagai berikut. Setelah kalian isi absennya tadi, maka sekarang kita lanjut untuk mempelajari bersama-sama mengenai persamaan linier satu variabel. Dalam persamaan linier satu variabel ini kita ingat kemarin, yaitu apa yang disebut dengan variabel, kemudian konstanta, koefisien, serta apa yang dimaksud dengan suku. Kemarin itu semuanya adalah dalam bentuk aljabar. Kalau kita sudah memahami yang kemarin, marilah kita awali dalam persamaan linier satu variabel ini. Inilah contoh-contohnya, yaitu misalnya 12x tambah 12 sama dengan 24, sehingga x-nya adalah 1 hasilnya. Kemudian contoh yang kedua, persamaan linier satu variabel, yaitu 4z dikurangi 12 sama dengan z. Nah, di sini ada 2z. Yang dimaksudkan di situ bukan variabelnya ada 2, cuma 1, yaitu hanya z saja. Jadi tetap persamaan linier satu variabel. Sehingga z itu sendiri nilainya adalah 4. Untuk lebih jelasnya, mari kita pahami yang lebih mendalam. Coba perhatikan berikut ini.
Yang pertama, yaitu memahami konsep pada persamaan linier satu variabel. Di dalam persamaan linier satu variabel, kita kenal istilah-istilah antara lain yaitu satu kesamaan, kedua persamaan, dan yang ketiga adalah persamaan linier satu variabel yang disingkat dengan PLSV, ya, yaitu persamaan linier satu variabel. Yang pertama yaitu kesamaan. Apakah yang dimaksud kesamaan itu? Nah, coba apa kira-kira kesamaan? Kalau kita lihat kata-katanya kesamaan, sama, awal ke, akhiran an. Apa kira-kira kesamaan itu di dalam istilah matematika? Coba kalian angan-angan, kalian pikirkan bersama. Apa kesamaan itu? Ingat, kata dasarnya adalah sama. Akhiran ke dan awalan ke dan akhiran an. Nah, sekarang coba apa yang kalian tuliskan tadi kita bandingkan dengan yang ini. Kalian lihat. Nah, sekarang ini. Yang dimaksud kesamaan di dalam matematika adalah pernyataan atau kalimat tertutup yang memuat hubungan atau relasi sama dengan. Seperti itu, tanda sama dengan ya. Jadi memuat sama dengan. Nah, sekarang yang dimaksud kalimat tertutup itu apa ya? Ingat, kalimat tertutup dulu. Apa tertutup itu? Artinya bukan kalimat yang ditutupi, bukan. Kalau ditutupi dengan buku, dengan apa, bisa saja itu kalimat tertutup. Yang dimaksud di sini adalah kalimat tertutup dalam matematika. Apa kira-kira tertutup di situ? Ya. Ada yang bisa kira-kira apa kalimat tertutup yang dimaksudkan? Ya, coba kalian lihat catatanmu sekarang. Yang dimaksud kalimat tertutup di sini adalah yaitu kalimat yang sudah diketahui kebenarannya. Maksudnya kalimat yang sudah tahu kalian bisa menilai benar dan salahnya. Nah, itu namanya tertutup. Jadi kalian bisa menilai kalimat itu benar atau salah. Itu sudah jelas tertutup. Maksudnya di situ. Contoh. Nomor 1. Negatif 2 ditambah 4 hasilnya 2. Hal ini sama saja dengan 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Kira-kira benar apa salah? Nah, kalian sudah tahu kan itu benar apa salah? Yang jelas sudah itu benar. Itu maksudnya tertutup. Yang kedua, 15 kali negatif 2. Nah, di sini positif kali negatif hasilnya negatif. Sehingga 15 kali 2 ada 30.
Dengan kata lain menghasilkan negatif 30. Nah, ini benar apa salah? Nah, kalian sudah tahu bahwa kalimat ini adalah kalimat yang benar. Itulah yang dimaksud tertutup. Kita ulang tadi. Kita ulang tadi sebelum menyatukan pada persamaan. Itu jelas kalian. Nah, sekarang yang ketiga, ini enggak saya tuliskan di sini. Kalau misalnya contoh ketiga 2 kali 3. Kalau saya sebutkan 2 kali 3 hasilnya adalah 5. Gimana itu? Salah apa benar? Nah, di sini kalian sudah menjawab bahwa 2 kali 3 hasilnya mestinya harus 6, bukan 5. Itulah yang disebut dengan kalimat tertutup. Berarti kalian sudah tahu bahwa 2 kali 3 kalau menghasilkan 5 adalah kalimat yang salah. Itulah kalimat tertutup. Ya. Nah, sekarang kita lanjut pada persamaan. Kalau tadi kesamaan adalah kalimat terbuka yang kita tidak tahu salah dan benarnya atau benarnya. Sekarang kalau persamaan, kata dasarnya adalah sama dengan tadi, hanya awalannya yang berbeda. Kalau tadi ke, sekarang per, akhirannya sama, yaitu an. Apa kira-kira persamaan itu? Kalau tadi kesamaan. Ya, coba dipikirkan bersama sejenak. Apa kira-kira arti kesamaan di dalam konsep persamaan linear satu variabel ini? Nah, kalau kalian tadi sudah menjawab, nah, kita bandingkan dengan yang ini. Jadi yang di sini yang dimaksud persamaan adalah kalimat terbuka. Kalau tadi tertutup, nah sekarang kalimat terbuka yang menggunakan hubungan atau relasi sama dengan. Jadi dengan kesamaan tadi bedanya, kalau kesamaan itu kalimat tertutup, kalau persamaan adalah kalimat terbuka. Ya, jelas ya? Nah, ini yang dimaksud kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel yang belum diketahui kebenarannya. Artinya kita belum tahu bahwa kalimat itu benar atau salah. Itu namanya terbuka. Kalau tadi kalian jelas bisa menjawab bahwa kalimat itu benar atau salah. Tapi di sini kita tidak bisa menjawab kalimat itu benar atau salah karena masih terbuka. Contoh. Ini. Contoh pertama. X kali 1 sama dengan 4. Benar apa salah di sini? Kalian pikirkan, benar apa salah? X kali 1 sama dengan 4. Nah, dari jawaban kalian, coba sekarang nomor 1, X-nya itu berapa? Kita masih belum tahu bahwa X itu terbuka. Kalau X-nya kita ganti 1, sehingga 1 tambah 1 sama dengan 4. Nah, jelas itu masih salah.
Kalau X-nya kita ganti 2, 2 tambah 1 sama dengan 3. Juga masih belum cocok. Kalau X-nya kita ganti 3, tambah 1 sama dengan 4. Nah, di sini baru benar. Maka nilai X itu kita belum tahu salah dan benarnya. Makanya dimaksud kalimat terbuka. Nah, di sini. Kalau kita X sudah kita ganti 3, itu baru kita tahu itu kalimat yang benar. Tapi kalau X-nya kita ganti 1, menjadi kalimat yang tidak benar atau kalimat yang salah. Nah, itulah yang dimaksud terbuka. Contoh kedua, 2X tambah 1 lebih besar dari 5 atau lebih dari 5. Ini apakah kalimat terbuka? Iya, betul kalimat terbuka. Tapi apakah di sini termasuk dalam persamaan? Nah, di sini kalimat terbuka iya, tapi apa termasuk kalimat dalam istilah persamaan? Coba, termasuk persamaan apa bukan? Ingat tadi apa persamaan itu? Ya, kalau tadi persamaan adalah menggunakan relasi sama dengan, sedangkan di sini tidak menggunakan sama dengan relasinya, yaitu menggunakan lebih besar atau lebih dari. Nah, sehingga di sini tidak termasuk dalam persamaan. Yang ketiga, jika seperti itu, 3X dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 7. Nah, ini ada sama dengannya, tapi juga ada tanda selain sama dengan, yaitu kurang dari, digabung, kurang dari atau sama dengan. Nah, ini bagaimana? Kalau tadi kalimat terbuka adalah menggunakan kalimat yang belum diketahui salah dan benarnya, juga dikatakan menggunakan relasi sama dengan, juga menggunakan relasi sama dengan. Gimana? Coba gimana ini nomor 3? Ya, coba dari pekerjaanmu tadi. Kalau di sini yang dimaksud persamaan tadi hanya menggunakan relasi sama dengan, tidak menyebutkan yang lain. Berarti yang 3X dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 7 ini tidak termasuk persamaan karena masih ada tanda yang lain, yaitu kurang dari. Nah, di sini sekali lagi yang dimaksud persamaan tadi hanya menggunakan relasi atau hubungan sama dengan tok. Nah, tapi tidak ada toknya ya. Hanya menggunakan relasi sama dengan. Kalau digabung-gabung atau selain sama dengan berarti bukan persamaan. Nih, ya. Kalau tadi kita sudah pada kesamaan dan persamaan, sekarang kita masukkan persamaan itu dalam suatu kalimat matematika yang dimaksud adalah persamaan linier satu variabel. Tadi persamaan kalian sudah tahu. Sekarang yang dimaksud persamaan linier. Apa linier itu? Satu variabel. Kalau satu variabel jelas variabelnya satu. Tapi apa yang dimaksud dengan persamaan linier itu? Coba kita lihat bersama, kita pahami bersama.
Ada ya. Di sini kalian bandingkan. Yang dimaksud persamaan linier satu variabel adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel saja, yaitu dengan pangkat, ya, variabelnya tadi dengan pangkat tertingginya adalah 1. Bentuk persamaan linier satu variabel dalam X sebagai berikut. Ini contohnya. AX ditambah B sama dengan 0. Sini AX tambah B sama dengan 0. Di sini A itu posisinya sebagai apa ya? Dan X sebagai apa? Dan B sebagai apa? Ingat dulu. Ada namanya konstanta, ada namanya variabel, ada namanya koefisien, dan suku. Kita pahami dulu. A, X, dan B. Ya, ini perhatikan sekarang keterangannya di sini. A, ya, yang dimaksudnya X adalah variabel. Nah, di sini X-nya itu berpangkat 1, dan pangkat 1 biasanya tidak ditulis pangkatnya itu. Tapi kalau selain 1 atau negatif 1 atau 2, 3 pasti ditulis. Tapi kalau pangkat 1 kebanyakan pasti tidak ditulis. Jadi cukup X itu namanya variabel kemarin. Kemudian selanjutnya A. A ini adalah koefisien dari X. A itu koefisien dari X. Jadi angka yang ada di depan variabel atau angka yang ada di depan X itu namanya koefisien. Sedangkan yang B itu disebut konstanta atau tetapan. Jadi yang B itu konstanta atau tetapan, yaitu berbentuk angka, ya, tidak ada variabelnya. Itu namanya konstanta. Di mana yang tadi konstantanya nilai A tidak boleh 0 karena nanti variabelnya habis, ya, tidak ada nanti. Nah, itu namanya. Contoh sekarang. Pertama, P tambah 6 sama dengan 10. Nah, di sini namanya persamaan linier satu variabel. Dikatakan persamaan karena menggunakan relasi sama dengan. Dikatakan linier satu variabel, yaitu variabelnya hanya satu, yaitu nilai P saja. Sedangkan yang dimaksud linier, nah, P-nya itu pangkatnya 1, bukan 2. Sehingga P tambah 6 sama dengan 10 itu disebut persamaan linier satu variabel atau disingkat PLSV. Nih, contoh kedua. 2Y dikurangi 18 sama dengan 12. Nah, ini apakah termasuk persamaan linier satu variabel? Ya, ini sudah jelas dengan tadi masuk ke persamaan, sudah ada persamaan, dan linier juga, yaitu variabelnya Y pangkatnya cuma 1. Contoh selanjutnya, ketiga, yaitu 2X plus Y sama dengan 18. Nah, ini apakah persamaan linier satu variabel? Nah,
Nah, di sini jelas persamaan iya, tapi variabelnya ada 2, bukan 1 ya. Nah, di sini berarti bukan persamaan linear 1 variabel karena variabelnya ada 2. Contoh lagi keempat, yaitu x kuadrat ditambah 2x sama dengan 4. Apakah sini persamaan linear 1 variabel? Persamaannya iya, 1 variabelnya x dengan x kuadrat, jadi sama-sama x-nya. Apakah persamaan linear 1 variabel? Nah, di sini bukan, karena linear itu pangkatnya tadi ingat hanya 1. Di sini x-nya yang 1, yang depan itu pangkatnya 2. Berarti ini bukan persamaan linear 1 variabel. Ya, yaitu disebut nanti persamaan kuadrat. Nanti kamu belum mempelajari itu. Sekarang selanjutnya, ayo kita coba. Manakah persamaan berikut yang dianggap sebagai persamaan linear 1 variabel? Yang mana? 1, 2x dikurangi 3 sama dengan 5. Yang kedua, x kuadrat dikurangi x sama dengan 2. Nah, sekarang yang mana? Ini yang persamaan linear 1 variabel. Ya. Yang pertama, 2x dikurangi 3 sama dengan 5. Apa ya? Nah, di sini jelas variabelnya adalah x saja, pangkatnya juga 1 dan menggunakan relasi sama dengan. Berarti di sini adalah merupakan persamaan linear 1 variabel. Yang kedua, x kuadrat dikurangi x sama dengan 2. Kita lihat bersama. Variabelnya x yang depan berpangkat 2, sedangkan x yang belakang itu pangkatnya 1. Nah, jadi ada yang berpangkat 2. Karena itu, maka persamaan ini bukan persamaan linear 1 variabel ya, bukan linear karena pangkat x-nya 2. Ya. Nah, kita coba bagaimana pernyataan berikut ini, benar atau salah? 1. 15 merupakan merupakan bilangan prima, benar atau salah? Yang kedua, Indonesia memiliki ibu kota Jakarta, sedangkan yang ketiga 1 kg sama dengan 100 gram. Ada yang jawab bersama gimana? Ya, sekarang ini coba penyelesaiannya antara jawabanmu dengan yang di sini. Pertama adalah pernyataan yang salah, karena 15 itu bukan bilangan prima. Ya, karena bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Sedangkan 15 selain 1, 15 juga mempunyai faktor 3 dan 5. Ya. Yang kedua, pernyataan ini adalah benar karena ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Yang ketiga, pernyataan di sini adalah pernyataan yang juga salah karena 1 kg bukan 100 gram melainkan 1000 gram. Nah, ini. Nah, sekarang untuk menunjukkan kreativitas kalian, manakah kalimat-kalimat berikut yang bukan pernyataan? Apabila termasuk pernyataan, tentukan kebenarannya. Nilai kebenaran dari kalimat berikut. 1. Hasil kali dari 8 dan 15 adalah 120. Yang kedua, jumlah dari setiap 2 bilangan ganjil adalah genap. Sedangkan yang ketiga, X adalah faktor dari 4. Dan 4, yang keempat, 5 tambah 3 lebih besar dari 7. Lebih besar dari 7 di sini, bukan sama dengan 7. Nah, ini manakah kalimat-kalimat berikut yang nilainya
benar. Ya, silakan dikerjakan dan jawabannya nanti difoto, dikirim melalui WA ke nomor saya. Tentunya sudah tahu semua kan? Ya, silakan. Selamat mengerjakan. Ingat, ya, jaga kesehatan. Tetap semangat. Pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.